Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Al-Sabar, NIM 19086316. Saya dari jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Di video kali ini saya akan membuat tugas menganalisis permasalahan pendidikan di Indonesia, mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan. Yang pertama yaitu ada fenomena atau fakta permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu ada pemerataan pendidikan di Kalimantan Selatan. Artikel ini telah tayang di Banjarmasin dengan judul Pemerataan Pendidikan di Kalimantan Selatan. Banjarmasin Post edisi Jumat 17/1/2020 ada 3 isu pendidikan yang diangkat di hari yang sama. Pertama, mengenai ketiadaan tempat pendidikan di Dusun Betumin, Desa Uren, Kecamatan Halong, Balangan. Kedua, adanya keluhan dari guru di Kabupaten Banjar terkait tunjangan penghasilan pegawai TPP. Dan ketiga, mengenai kekurangan tenaga guru di Banjarmasin yang jumlahnya mencapai 1.500 orang untuk SD dan SMP. Bila dikupas lebih dalam, bisa jadi ada lebih banyak lagi persoalan pendidikan di Banua. Tak terhitung berapa kali berita mengenai sekolah rusak atau kekurangan fasilitas dan guru yang menjadi perhatian publik. Poin yang kedua, faktor yang mempengaruhi perkembangnya permasalahan. Keterbelakangan sarana. Masyarakat kita yang umumnya berada di daerah terpencil yang ekonominya lemah dan kurang terdidik akan mengalami keterbelakangan sarana kehidupan. Letak geografis di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas dan ini mungkin akan berdampak pada titik meratanya pendidikan di Indonesia, khususnya daerah terpencil. Faktor SDM, sumber daya manusia. Faktor ini sangat menentukan dalam pemerataan pendidikan. Kekurangan SDM seperti tenaga pendidik akan memicu permasalahan pendidik. Poin yang ketiga yaitu upaya penanggulan permasalahan. Ada sistem pamong pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru ke beberapa provinsi. Yang pertama itu ada SD kecil pada daerah terpencil. Yang kedua, sistem guru kunjung. Yang ketiga, SMP terbuka. Pengelolaan pendidikan, ketenagaan pendidik, tenaga kependidikan antara lain pada peningkatan kualifikasi, memberikan kesejahteraan kepada seorang guru, mengirimkan tenaga pengajar yang berkualitas ke daerah yang kekurangan tenaga pendidik, serta meningkatkan SDM tenaga pendidik yang sudah ada. Yang selanjutnya, perbaikan fasilitas. Kekurangan atau kerusakan fasilitas pendidikan jelas akan mempengaruhi kualitas pendidik karena secara psikologis seorang anak harus belajar pada lingkungan yang kondusif dan didukung oleh sarana yang lengkap. Poin kedua, pemerintah pendidikan di Kota Palu. Artikel ini diperoleh dari Metro Sulawesi dengan judul Kesenjangan Pendidikan Masih Mengeluyut Kota Palu. Poin yang pertama, sulitnya akses jalan menuju tempat pendidikan di daerah Dusun Uwen Tumbu, Kelurahan Kawatuna, Sulawesi Tengah. Yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan sehingga harus memanfaatkan sebuah puskesmas sebagai tempat belajar. Yang ketiga, kurangnya tenaga pendidik. Poin yang kedua, wilayah Indonesia yang luas dengan kondisi geografis yang berbeda. Tidak meratanya pendidikan di Indonesia disebabkan oleh kondisi geografis Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas sehingga sangat sulit untuk menjangkau setiap daerah, apalagi daerah terpencil.
Kurangnya sarana dan prasarana, daerah terpencil dengan perekonomian yang lemah akan menyebabkan kesulitan dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. Yang selanjutnya, kurangnya SDM tenaga pendidik. Kurangnya jumlah guru menyebabkan ketidakmerataan distribusi guru di setiap wilayah di Indonesia. Poin ketiga, sistem pamong pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru ke beberapa provinsi. Membentuk sekolah terbuka dan berbagai kegiatan lainnya yang membantu pelaksanaan pendidikan. Yang kedua, pengelolaan pendidikan ketenagaan pendidik. Mendistribusikan guru berkualitas ke daerah terpencil dan meningkatkan kesejahteraan guru. Memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak. Poin yang ketiga, banyaknya siswa yang tidak tertampung di sekolah. Artikel ini diperoleh dari iNews.id dengan judul jumlah lulusan SD di Bekasi lebih banyak dari daya tampung penerimaan SMP. Poin yang kedua, laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan ketidakmerataan penyebaran penduduk, sehingga pada daerah tertentu dengan jumlah penduduk yang tinggi akan mengalami kekurangan berbagai fasilitas. Salah satunya fasilitas pendidikan berupa sekolah. Yang kedua, aspirasi masyarakat. Banyaknya orang tua yang mendorong anak untuk sekolah karena adanya harapan pendidikan dapat merubah kehidupan seorang menjadi lebih baik. Hal ini yang menyebabkan arus belajar menjadi meningkat dan banyaknya siswa yang tidak tertampung lagi di sekolah tersebut. Poin yang ketiga, pengelolaan pendidikan dapat dilakukan dengan menganalisis ketersediaan sekolah dengan jumlah siswa, dapat dilanjutkan dengan penambahan pembangunan sekolah. Yang kedua, pengembangan SMP terbuka. Dengan adanya pengembangan SMP terbuka akan membantu pemenuhan kebutuhan pendidik. Yang nomor 4, kualitas pendidikan di Kalimantan. Artikel ini berjudul Pendidikan di Kalimantan. Ini dilansir dari Kalimantan Review.com dengan judul Pendidikan di Kalimantan, membahas tentang berbagai permasalahan pendidikan di Kalimantan, yaitu masalah kualitas pendidikan. Adapun masalah yang tertera ada artikel ini yaitu minimnya ketersediaan kondisi wilayah terpencil dan keterjangkauan layanan pendidikan dan rendahnya kualitas guru. Poin kedua, faktor SDM tenaga pendidik dan kependidik. Kurangnya kualitas guru secara tidak langsung dapat mempengaruhi kualitas pendidik yang diperoleh siswa, baik secara input ataupun output. Hal ini juga berkaitan dengan rendahnya tingkat kesejahteraan guru. Poin nomor 2, keterbelakangan budaya dan sarana. Keterbelakangan budaya dan sarana menjadi salah satu faktor menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan. Budaya masyarakat yang tidak terlalu mementingkan pendidikan serta kondisi geografis menjadi hal yang dapat menurunkan kualitas pendidikan. Poin yang ketiga, pengembangan kompetensi guru. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan dan pembinaan kepada guru, sehingga kemampuan dan pengetahuan guru semakin berkembang sesuai zaman. Nomor 2 poinnya, pengangkatan pelayanan pendidikan dan perubahan pemikiran masyarakat terhadap pendidik. Meningkatkan pelayanan
dalam pendidikan akan dapat mendorong masyarakat untuk lebih tertarik dalam pendidikan. Nomor 5, kurangnya efisiensi sarana dan prasarana. Artikel ini berjudul Potret Pendidikan di Pulau Teor, Maluku. Hanya kelas 5 dan 6 saja yang ada kursinya. Artikel ini diambil dari Tribun News. Berdasarkan artikel tersebut terdapat permasalahan pendidikan berupa sarana dan prasarana yang tidak memadai sehingga tidak dapat digunakan dengan baik dan efisien dalam PBM. Di SD Negeri Wermaf Lapang menjadi tumpuan masa depan bagi anak-anak di Pulau Teor. Sayangnya sekolah tersebut tidak dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Poin yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang tidak memadai menjadi salah satu permasalahan yang terjadi pada pendidikan di Indonesia. Hal ini menyebabkan sarana dan prasarana tersebut tidak dapat digunakan secara efisien karena keterbatasan jumlah. Nomor 2, keterbelakangan budaya dan sarana. Faktor lain juga diakibatkan oleh kondisi geografis dan sulitnya akses di daerah terpencil. Hal ini juga mengakibatkan pendistribusian sarana dan prasarana sulit dilakukan. Poin nomor 3, pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada secara efisien. Kekurangan dalam hal sarana dan prasarana dapat diatasi dengan pemanfaatan secara maksimal sarana dan prasarana yang ada. Selain itu, masyarakat dan sekolah dapat bekerja sama untuk memanfaatkan SDA yang ada dalam pemenuhan sarana dan prasarana. Nomor 6, pembelajaran di Kota Palu kurang efektif. Artikel ini berjudul Pembelajaran jarak jauh dinilai kurang efektif di Kota Palu. Artikel ini bersumber dari Antar News. Dalam artikel ini disebutkan bahwa terdapat beberapa permasalahan, yaitu kendala dalam penggunaan teknologi sebagai sarana pembelajaran daring, kurangnya keterampilan kualitas guru, dan banyaknya standar kompetensi pembelajaran yang tidak tercapai. Poin nomor 2, keterbelakangan budaya dan sarana. Keterbelakangan budaya menyebabkan masyarakat tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman yang sudah canggih. Sarana dan prasarana digital disebut daerah sangat terbatas, apalagi di daerah terpencil. Yang nomor 2, kurangnya tenaga pendidik. Kurangnya jumlah pendidik di sekolah menyebabkan berbagai kegiatan dalam PBM mengalami kendala. Dalam pembelajaran jarak jauh ini, dengan jumlah guru yang sangat terbatas, sangat sulit menjangkau semua kebutuhan setiap siswa. Poin nomor 3, inovasi pendidikan dapat dilakukan dengan membuat kelompok belajar yang dibimbing oleh guru agar pembelajaran menjadi lebih efektif. Yang nomor 2, meningkatkan iptek bidang teknologi digital. Pemanfaatan teknologi digital sangat penting dalam pembelajaran jarak jauh melalui sarana digital. Guru dapat mengajar secara virtual dan dapat membagikan berbagai bahan dan sumber belajar sehingga siswa tidak ketinggalan dari seri pengetahuan. Nomor 7, tidak
relevansi program lulusan dengan bidang kerja. Artikel ini bersumber dari Business.com. Pada artikel ini tersebut dijelaskan bahwa saat ini siswa dari lulusan SMK yang seharusnya telah dipersiapkan untuk bekerja secara langsung ataupun melanjutkan program pendidikan, namun masih banyak ditemukan siswa yang menganggur, tidak bekerja ataupun melanjutkan pendidikan. Poin nomor 2, kurangnya kualitas SDM dan kualitas tenaga kependidikan. Dalam kualitas guru sangat dipentingkan agar mampu membimbing dan menyiapkan keterampilan siswa, terutama siswa SMK, untuk dapat mempersiapkan diri bekerja secara nyata di lapangan. Guru harus mampu mengembangkan skill siswa melalui keterampilan, bukan hanya mampu menjelaskan secara teori saja. Yang poin nomor 3, pembinaan atau diklat. Diklat guru. Pembinaan atau diklat akan membantu guru meningkatkan kompetensi mereka agar lebih terampil dalam meningkatkan skill siswa, terutama siswa SMK yang memang sudah dipersiapkan untuk dapat bekerja secara langsung. Yang nomor 2, pembinaan siswa SMK agar setiap menghadapi dunia kerja. Pembekalan merupakan keterampilan atau skill harus diberikan kepada siswa secara maksimal agar siswa dapat menghadapi dunia kerja sesuai dengan bidang ahlinya masing-masing, sehingga dapat relevan dengan studi yang telah dilakukan. Yang nomor 8, rendahnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Artikel ini berjudul tertinggalnya pendidikan Indonesia karena kualitas guru yang rendah. Poin nomor 2, kurangnya pelatihan dan bimbingan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik dan kependidikan perlu terus dilatih dan dikembangkan kompetensinya agar segala aspek pendidikan yang diberikan kepada siswa terbarukan dan mampu menyesuaikan diri dengan zaman dan kebutuhan siswa saat ini. Yang nomor 2, kurangnya kesejahteraan guru. Kurangnya kesejahteraan guru menjadi salah satu faktor yang menyebabkan guru tidak dapat bekerja secara optimal. Poin yang ketiga, kebijakan pemerintah yang sering berubah. Selain faktor-faktor tersebut, berubah kebijakan pemerintah terutama dalam bidang pendidikan seringkali berubah yang diikuti juga oleh perubahan kurikulum. Hal ini menyebabkan guru sulit menerapkan. Poin nomor 3, perubahan kebijakan atau kurikulum yang sesuai. Dalam hal ini, penetapan kurikulum yang matang dan sesuai perlu dilakukan agar tenaga pendidik dan pendidikan dapat menyesuaikan diri dan mengembangkan kemampuan dalam pengusahaan kurikulum tersebut. Yang poin nomor 2, pemberian bimbingan atau pelatihan seperti diklat, PPG, DLL, dan lain-lain. Pelatihan dan bimbingan akan meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru agar dapat lebih kompeten lagi dalam menjalankan PBM dan juga pelatihan lainnya dalam hal pembaruan pendidikan lainnya. Baik, hanya itu presentasi dari isi makalah yang saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf atas kekurangan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.